Iya, dalam penanganan terorisme adakah koordinasi antara pihak kepolisian dengan badan-badan lainnya seperti misalnya BNPT? Pak Mustafa, bagaimana kalau Anda mengamati dari tahun ke tahun, adakah koordinasi ataupun juga sinergitas antara kedua lembaga ini? Jadi kan ada 3 ya, sebenarnya 4 ya, ada Polri, TNI, BNPT, Densus. Tapi Densus itu kan penindakan. Kalau BNPT ini kan deradikalisasi, sebagian mayoritas adalah menangani deradikalisasi. Tapi kalau polisi lebih luas lagi, selain hanya terorisme juga yang terkait dengan lainnya. Mereka sebenarnya sudah bagus kok, sinerginya sudah bagus, bahkan BNPT punya gedung baru di Sentul. Mereka ya orang BNPT juga polisi juga, ada TNI di situ, jadi sebenarnya kerjasama mereka sudah bagus. Hanya saja kadang-kadang itu eksposnya ini yang dianggap masyarakat itu kadang seperti berlebihan kadang-kadang ya. Misalkan dulu mohon maaf nih ketua BNPT yang lama itu kadang-kadang berbicara di luar konteks gitu. Kan mestinya kan adem gitu kan. Nanti kalau Densus silahkan, tapi kalau BNPT ngomongnya jangan keras-keras, nanti masyarakat malah jengkel. Akhirnya program deradikalisasi itu nggak berhasil karena begitu mendengar kata-kata kepala BNPT malah orang sakit hati, malah panik gitu. Seolah-olah oh mau diancam, ini rajin sholat ini teroris ini, dia sering isi pengajian. Seolah-olah itu malah menimbulkan kekacauan baru ya dengan beralasan terorisme. Tetapi kalau kepolisian lebih adem itu, Kadifhumas lebih bagus, dia kalau menyampaikan kepada masyarakat itu lebih lebih bisa diterima. Nah, inilah bentuk-bentuk yang harus ekspos yang harus dilakukan karena masyarakat kita berbeda dengan di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah tiap menit itu mendengar suara bom meletus gitu, meledak gitu, udah biasa. Gitu. Kalau di sini kan ya paling setahun 1 kali itu pun juga kadang nggak terungkap gitu kan. Kalau ada orang ngomong provokasi itu kaget gitu. Nah kalau sudah kaget saling curiga dan sebagainya. Apalagi Ramadan ini harus tenang. Nah, jadi kalau ada bom seperti sekarang ini itu harus diungkap sejelas-jelasnya dan tanpa harus membuat kekacauan baru, nggak harus ada terorisme baru. Ya, karena ini adalah terkait dengan budaya masyarakat yang sekarang sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi mereka kadang-kadang itu mereka merasa terganggu. Jangan-jangan bom ini, kan dulu kan menjelang Natal juga ada bom Natal tahun 2000, itu serentak se-Indonesia. Nah itu kemudian banyak tertangkap. Jangan-jangan Lebaran ini juga Istiqlal pernah dibom juga. Nggak tahu, tapi masa diledakkan di situ siapa pelakunya nggak ketahuan. Borobudur juga pernah. Jadi ikon-ikon tempat ibadah, ikon agama, tempat-tempat berkumpul masyarakat, di mana banyak pengaruh di situ, sudah semua pernah diuji. Masjid di Cirebon, Masjid Polres dibom, gereja Kepunton di Solo dibom juga. Jadi ini ulah siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan pihak ketiga yang memang ingin membentur-benturkan. Seolah-olah kalau masjid dibom itu pelakunya orang gereja dibom pelakunya orang masjid, polisi dibom pelakunya orang yang membenci polisi, seolah begitu. Nah, kita jangan terjebak seperti itu. Di Indonesia ini kata Asep Manulang dulu ada sekitar 60.000 intel asing yang bekerja di Indonesia dan tidak ketahuan karena juga orang Indonesia juga sebagian mereka yang mereka menjadi kaki tangan, jadi nggak ngerti. Yang kita nggak paham ini adalah kerjaan orang asing yang ingin mengobok-obok kita atau kerjaan kita atau murni terorisme. Itu teror atau terorisme? Ya, masih membingungkan. Ya, betul. Baik, saya kembali kepada Pak Agus. Pak Agus, tadi pertanyaan juga di penelpon, bagaimana Pak dengan koordinasi antar lembaga? Itu akan seperti apa Pak Agus, silakan. Halo Pak Agus. Halo. Ya, saya ke Pak Agus. Pak Agus, pertanyaan dari Ibu Ekris tadi, bagaimana dengan koordinasi antar lembaga, baik dari kepolisian, lalu kemudian ke BNPT, dan kemudian dengan instansi lain terkaitnya untuk mengamankan situasi Ramadan ini, Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan terorisme, terkait dengan teror, Polres tentunya lebih banyak pada pencegahan untuk preemptif dan preventif. Kita tentunya berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik itu pemerintah daerah, TNI. Kita secara periodik mengadakan penyuluhan ke masyarakat maupun tempat-tempat tertentu yang sudah kita rencanakan. Itu sudah berjalan lama dan sudah terencana dan sekarang pun juga masih dilaksanakan. Kemudian untuk yang lebih jauh dengan sekarang pada bulan Ramadan, tentu kita juga sama-sama menghimbau dan juga berharap bahwa Ramadan mudah-mudahan insya Allah kita lalui dengan situasi yang nyaman. Kalaupun ada terjadi, ya mari kita percayakan untuk bisa pengungkapan dan kita juga berdoa semoga dapat terungkap. Itu. Tapi dalam hal antisipasi untuk bulan Ramadan ini kami sudah
berupaya secara maksimal penggelaran personil secara terencana. Sekarang sudah menginjak pada arus mudik. Nah, ini juga kami berkonsentrasi pada rumah-rumah kosong. Kami melakukan pendataan, kemudian pengamanan. Di situ ada security dari perumahan, kita data, kemudian yang dalam jumlah banyak tentu kita harus patok ataupun kita tempatkan personil untuk buat pos sehingga kita pengamanan secara keseluruhan dapat tercover. Begitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Agus Pranoto. Kami segera menanyakan lagi ya apa saja yang kira-kira terkait dengan terorisme. Tapi sebelumnya kita ada penelpon di ujung telepon, ada Bob. Selamat siang. Siang Bu. Iya, silakan dengan komentar Anda. Iya, ini saya mau menanyakan, kan kita sering istilahnya hari raya besar itu kan kita sering merayakannya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Natal Bu ya. Dan ancaman bom ini mungkin sudah bukan pertama lah, udah sering kali. Nah, pertanyaan saya, apa upaya pemerintah istilahnya untuk mengamankan ya warga negaranya di saat merayakan hari raya besar tersebut? Apalagi itu kan hari raya besar agama itu istilahnya benar-benar sakral ya. Gimana caranya keamanannya? Mungkin kalau menurut saya ada satu instansi mungkin yang harus dibentuk untuk khusus untuk perayaan hari-hari besar seperti itu. Palingnya begitu aja Bu. Untuk pertanyaan saya, upaya pemerintah kira-kira apa untuk meminimalkan gangguan-gangguan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Bob Purba dari Medan. Saya ke Pak Mustafa nih. Pak Mustafa, ini sudah terjadi berkali-kali, bukan yang pertama. Ya. Upaya pemerintah apa? Apakah jangan-jangan ini teror seperti ini tidak bisa dicegah oleh pemerintah atau bagaimana nih? Satu, memang pemerintah itu terlalu gemuk ya, terlalu banyak lembaga sebenarnya. Yang Jadi nggak perlu lagi bikin lembaga lagi. Nggak perlu, udah kebanyakan. Nah, dalam ilmu Cina dikatakan kalau terlalu gemuk itu lambat dia bekerja, berjalan lambat. Gajah itu besar, begitu dikejar oleh kancil dia nggak bisa ngejar lagi karena terlalu besar badannya. Sama dengan lembaga-lembaga kita, terlalu banyak lembaga yang dibentuk, ada ad hoc, ada yang permanen, ada kementerian, ada lembaga apa, banyak sekali. Dan sudah saya kira terlalu banyak, meskipun ini kita nggak bisa meraba-raba sebenarnya seefektivitas apa. Nah, kalau tempat-tempat ibadah ini lemah sekali. Pertama, tempat ibadah itu 24 jam orang boleh keluar masuk beroperasi. Berbeda dengan mal, berbeda dengan kantor-kantor pemerintah yang ada jam kerjanya. Kalau tempat ibadah di Priok itu ada pura yang juga diledakkan oleh petasan. Nggak tahu pelakunya siapa, karena di situ orang keluar masuk, orang bebas, nggak bisa diperiksa, nggak bisa dihambat, orang mau beribadah. Apalagi masjid, mayoritas di Indonesia itu masjid banyak banget. Dan masjid tidak seperti mungkin agama lain yang masjid itu lebih longgar lagi. Orang bisa keluar masuk tanpa dibedakan dia dari mana, etnisnya apa. Nggak ada di masjid, jadi bisa keluar 24 jam, orang beribadah, iktikaf sekarang ini 24 jam, bisa ngaji di situ, bisa tidur di situ. Mau masak bawa tas, kemudian nggak boleh bawa tas, nanti menghambat orang beribadah. Mas Mustafa, sebentar saya sebentar. Tapi kan ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya ini terjadi di luar negeri, itu pasti pelakunya hampir selalu tertangkap. Tapi kalau di sini kok sepertinya susah sekali untuk men-trace mereka. Ini jangan terjebak dengan luar negeri. Jadi luar negeri itu sangat pandai di sana permainan intelijennya. Bukan soal ketangkap, kalau ketangkap iya, tapi soal pelaku ini iya atau tidak nanti dulu kalau luar negeri. Karena di sana memang sudah canggih alatnya ya. Jadi orang bisa orang itu sudah disiapkan sebelumnya. Mereka tuh banyak sekali stok ya. Jadi beberapa cerita gitu maksudnya. Jadi beberapa referensi yang saya baca, luar negeri itu pandai sekali orang bukan pelakunya bisa jadi pelaku. Orang yang semula hanya diajak rapat-rapat kecil, dia bisa menjadi tersangka utama. Karena dia tidak tahu rapat dengan siapa. Ternyata ini jebakan-jebakan intelijen di luar negeri. Jadi memang kita menganggapnya wah hebat ya. Wong pelakunya baru hitungan beberapa jam kok ketemu, bisa ketangkap. Hebat dari mana? Ini intelijennya yang hebat. Kalau pelaku beneran nggak apa-apa, tapi kalau pelaku settingan kan kasihan. Dan itu sering terjadi tuh. Yang terjadi di sana ternyata itu bukan pelakunya masih ada di penjara dan sebagainya, sering terjadi di luar negeri karena kehebatan mereka dalam meramu, mengemas ya peristiwa terorisme menjadi berita dunia. Jadi lebih baik di sini ya, tidak ada yang tertangkap sama sekali gitu. Bukan, maksudnya kalau di sini murni ya, semoga di sini murni, jangan meniru mereka. Ya kalau memang tertangkap ya itu pelaku utama, pelaku beneran gitu, bukan pelaku settingan supaya tidak salah orang. Karena kalau salah orang lebih berbahaya, mending menangkap orang yang benar ya. Karena orang yang salah kemudian ketangkap di penjara, nanti anak-anaknya akan menjadi teroris malah. Mereka akan dendam. Nah, kalau kejadian seperti ini
Kalau ini memberi terorisme sangat tidak masuk akal. Teroris itu gampang sekali buat kacauan, nggak harus meledak seperti itu. Gitu ya. Malah banyak polisi di pinggir jalan, ngapain harus di mall, di toilet gitu kan? Kalau teroris betulan. Jadi ini akan teror yang memberi pesan kepada pihak tertentu untuk diperhatikan atau nanti mereka ingin respon seperti apa. Itu tujuan seperti ini. Baik, nanti usai jeda kita akan tanyakan kepada Pak Agus, kemudian bagaimana pengamanan di rumah ibadah, mengingat begitu banyak orang keluar masuk, tidak ada yang tahu ini asal muasal begitu ya. Kita akan bahas itu nanti dengan Pak Agus usai jeda berikut, kami segera kembali.